Oke bang, kembali lagi di channel YouTube kita, Mika Wood Art. Nah, kita mau bahas mesin bang ya. Mesin SS, kelebihan dan kekurangannya, serta kerusakannya. Pemakaian kurang lebih 5 tahun. Oke bang, di sini kita mau bahas penjepitnya bang ya. Untuk mata biasa bang ya. Ini kita penjepitnya rombaan bang, menggunakan kayak besi beton petak gitu bang, digerenda. Terus saya bawa ke tukang bubut, dikasih drat bang, drat 10. Nah, jadi tengahnya itu digerenda, baru dibubut bang ya, untuk sisi bagian kanannya. Nah, jadi dia kayak ngerekat di dinding sebelahnya bang ya. Nah itu dia, nampak dia bang, simpel yang bang. Kemarin tuh kena 25.000 untuk pembuatannya. Untuk tapak kita rombak juga bang ya, pakai MDF 6 mili, karena kalau bawaan dari pabrik dia kecil bang. Nah, jadi saya tempel ke besi platnya. Jadi MDF 6 mili ini saya lapis pakai APL hitam. Oke, kita bongkar bang ya tapak atasnya, agar kelihatan bagian dalamnya yang mau kita bahas. Jadi ini memang dirombak semua bang ya. Oke, ini dia bang, untuk bagian bawahnya sama bang, sama yang atas sama, cuman bagian bawah dia menjepitnya sebelah kiri, karena kuncinya kita dari sebelah kiri. Kalau dari sebelah kanan nabrak sama dinamo. Nah, itu pakai baut 10 bang ya. Dibubut, jadi dia dijepit, dia nabrak di bagian dinding sebelahnya. Dia digerenda dibagi dua bang ya, pakai gerenda tipis. Untuk masalah ini engkolnya nih bang, jadi kendala kebanyakan di laharnya ini hancur dia bang. Kadang-kadang ada mesin dia mulai getar atau kasar suaranya, bisa jadi di lahar 2 ini bang. Jadi ini dicek apakah laharnya masih stabil atau tidak. Terus untuk bagian ini harus ketat dia bang ya, dikunci ke batangnya. Nah kalau tidak ketat dia bisa goyang bang batangnya itu. Nah, jadi cek lahar bagian sini, ini udah pernah ganti nih bang sekali, atas bawah saya pernah ganti laharnya. Awalnya bingung, sekali dicek, dia bagian laharnya udah pecah, jadi nggak stabil engkolannya, jadi goyang dia pas muter goyang. Oke, untuk getaran tadi, untuk getaran ini meja aku matikan bang, saya matikan ke dinding. Jadi memang nggak ada goyang gitu. Dipaku ke dinding, jadi memang mati ke dinding ya. Jadi getaran tuh kurang.
Terus saya ikat dengan baut ke mejanya. Untuk bodi bang ya, kita ikat ke meja yang udah kita lengketkan ke dinding untuk mengurangi getaran. Antisipasi sih bang, menghemat biaya. Oke, kita bongkar bang ya untuk laharnya. Untuk pas pembukaan ini jangan sampai hilang bang, ini bosnya. Ini untuk sebagai ganjelan. Jangan sampai hilang bang ya, kalau memang pas dibongkar. Di atas bawah ada, untuk yang atas dia lebih tebal daripada yang bawah. Misalkan pada saat membuka, taruh di satu tempat dia bang, jadi nggak kececer kemana-mana. Itu bang, kelihatan bang ya, nampak dia. Kalau dia bang, bautnya. Jadi untuk pemasangannya nanti, ingat bang ya, dia untuk pemasangan dia bagian bautnya itu jangan sampai kebalik. Untuk yang bautnya keluar, ini kan nampak murnya, dia ini yang di bagian depan bang. Dan kebalik, kalau kebalik dia nabrak. Hanya dia posisikan, dia nabrak dia. Makanya pas pemasangan agak diperhatikan bang ya. Posisinya gitu dia. Baut yang nongol ini yang di bagian depan, bagian luar gitu bang. Oke, kita bahas bagian dalam bang ya. Untuk yang punya kendala mesinnya tiba-tiba nggak ada tenaga, nah ini dia bang. Jadi kuncinya di dua ini bang ya, apa namanya ini pun kurang tahu juga saya bang. Cuman kalau kita perhatikan di bagian itu yang bentuk yang warnanya emas, itu kayak ada setelan tuh bang. Jadi kalau kita putar ke kanan, dia menambah tenaga gitu bang. Jadi barangkali ada mesin yang kurang ngecas kecepatannya, mungkin problem di situ bang. Coba abang putar ke kanan yang biru itu, pakai obeng negatif bang ya. Jadi dulu saya belum paham, jadi saya lepas untuk setelan speednya bang. Jadi pelajaran bang ya. Jadi saya kira masalahnya di setelan speed. Rupanya setelah tanya sama orang elektro, bukan di situ masalahnya, tapi masalahnya di panel yang tadi bang ya, yang 2 unit tadi. Jadi ini mesin udah nggak pakai speed rendah atau kurang, dia speednya full, kayak mana mesinnya gitu dia speednya. Makanya dari situ deh bang, speednya itu. Pengalaman bang ya. Yang mana tahu kan mesinnya tiba-tiba mesinnya tiba-tiba ngambek gitu kan, tenaganya kurang kenceng gitu, nggak seperti biasa. Walaupun speednya udah di full kan, tapi nggak ada tenaga. Mungkin di situ bang, di bagian yang 2 itu bang ya, yang warna emas. Putar aja ke kanan bang, kenceng lagi tuh nanti, boleh dicoba bang. Terus bagian karbon ya bang ya, cool karbon. Oke, kita buka bang. Ini udah ganti 2 kali bang. Nah ini bisa juga bang, bisa juga kendalanya
mesin kurang kencang, bisa jadi ininya habis. Jadi dia udah nggak kena lagi sama dinamo. Nah ini rombaan bang ya. Kalau kita beli aslinya aku sih nggak tahu bang ukurannya itu berapa. Yang pastinya kita cari kepala yang tembagan ini yang bulat pas masuk ke dalam. Nah intinya kita cari yang sesuai kepalanya itu masuk dalam. Terus untuk karbonnya itu biasanya lebih besar. Nah jadi untuk ngakalinya kita pakai kertas pasir bang ya. Jadi kita gosok kertas pasir, gosok sampai sesuai sama masuk ke dalam dia bang. Nah, jadi di bagian dalam tuh kayak bentuk peta gitu dudukannya. Lebih enak sebenarnya dibuka bang. Kita buka, baru kita tes dari dalam. Jadi dia masuk, pokoknya harus masuk deh bang ke dalam bang. Tapi kita cari dia biasanya untuk yang besar karbonnya itu untuk mata gerenda sama mata bor. Biasanya kalau toko-toko panglong itu ya jualnya ya nggak ada sih yang model kecil. Memang harus kita rombak bang sendiri. Kita rapiin, kita pas-pasan ke karbonnya tadi, harus pas masuk ke dalam gitu bang. Oke, untuk pengetak asnya belakang bang ya, ini pun problem udah sering patah juga bang, sering patah juga ini, dan entah berapa kali. Jadi saya stok bautnya itu pakai baut 8 kalau nggak salah bang. Iyalah, baut 8 mili. Nah tahu ada kendala diketeti udah ngelos dia kan. Nah mungkin bagian as belakang ini patah bang. Nah, jadi kita bongkar bang. Jadi pembongkaran di bagian bodi bawah dia ada baut penjepitnya lagi bang ya. Ini mesin merek NRT Pro, Narita Pro. Ya mungkin kalau ada yang merek lain cuman sama, mungkin samanya itu bang. Nah, jadi biasa patah tengah dia, di sini dia patahnya. Nah, untuk antisipasi kalau nggak ada jual kayak gini, ini bisa dilas bang. Jadi dilas itu modelnya dia kayak model bingkai. Jadi dia nggak patah lagi. Dia modelnya kayak model strip gitu dia bang, untuk menyambung dua baut. Kalau memang nggak ada baut panjangnya agak susah. Saya beli online di Lazada. Nah terus bang, kalau bagian ngelos, nah ini biasa drat di sini. Ini udah habis bang. Nah, drat di bagian ini. Jadi ini saya lem setan, lem G. Jadi saya tambah baut lagi sekitar 2. Nah, itu juga kendala tuh bang. Kadang diketeti nggak mau matanya. Jadi baut inilah yang saya tambah di atasnya. Saya lem setan, lem G lah ya. Kalau di sini sih bilangnya lem setan. Kalau saya beli biasa di warung-warung itu lem setan namanya. Ngelemnya menggunakan kapas bang ya. Jadi kapas kita balut baru kita lem. Dia tuh yang bawah nih sama yang atas sama bang. Bentuknya segitiga gitu juga. Cuman yang bagian sini dia ada dratnya. Kalau bagian bawah dia ngelos. Nah, bagian bawah ngelos, bagian sini ada dratnya. Jadi di dratnya ini kadang mau halus juga dratnya, udah habis gitu, udah halus. Jadi makanya kita tambah drat itu, tambah baut 2 lagi di atas lem setan. Nah lem setan bang ya. Hati-hati untuk pemakaian lemnya bang, karena dia pas kita lem tuh dia agak berasap gitu, pedih juga bang kalau kena mata. Nah, pas bagian atas nih lah kita tambah baut lagi.
Jadi putarannya tuh bang nggak berpatok pada bawaan aja, ada tambahan kita juga. Terus nah ini kendala di 5 tahun bang, ini bagian as engkolnya bang ya, as gagangnya lah ya. Nah dia mulai mana bang ya, dia udah nggak bulat jadinya, karena iyalah pemakaian udah 5 tahun. Terus kan ini nggak lahar bang, atas bawah dia udah longgar, udah nggak bulat lagi, jadi dia agak berisik lah, agak goyang gitu. Apalagi punya saya udah saya langsungkan jadi full gitu kan kecepatannya. Jadi dia kalau kita pasang dia agak goyang deh bang, jadi agak gagangnya tadi. Karena nggak pakai lahar bang, makanya recommended coba abang cek mesin SS yang merek modern. Dia nggak pakai gagang engkol gini bang, dia dari atas, dia dari depan. Terus bang kalau memang goyang, di bagian sini dia bautnya memang kendor bang, maka ini saya las mati bang, jadi dinamo ini nggak goyang-goyang lagi. Kadang dia bautnya tuh kendor, jadi dinamo goyang. Ini saya las mati bang ya. Mungkin kan ada dinamonya, cobalah pegang tes yang punya bang ya, mana tahu goyang. Mungkin kendalanya di situ. Kalau memang bautnya masih bisa diketatkan. Kalau memang udah ngelos, biasa sih los, makanya saya matikan. Nah untuk tapak atas bang ya, untuk tapak atas ini saya buat pakai MDF 6 mili bang, biar rata juga sih. Kayak MDF 6 mili saya tempel menggunakan lem seton juga bang, tapi dicampur serbuk bekas potongan bang ya, jadi lebih ngikat dia. Keliling bang ya, dilem keliling peluang ya, bagian tengah sesuai lah sama bawaan dibolongkan. Terus tuh penutupnya bang, karena kalau bawaan dia tutupnya dia plastik, jadi kayak nggak rata gitu, goyang dia bang. Itu yang penyebab bisa patah mata gergaji. Jadi dia memang harus rata dia bang, sama media daun mejanya bang. Jadi kenapa saya rombak, jadi kalau sumpama yang ngukir pas kena yang besar-besar, kalau dari bawaan pabrik dia mau kayak jatuh gitu bang. Makanya saya lapis MDF 6 mili agar dia ada dudukannya lebih luas lah gitu. Terus kan kalau yang lubang-lubangnya itu pas belum jatuh dia nyangkut bang pada saat pengukiran. Lebih luas dia bang ya, karena kita besar kan. Kalau bawaan kan dia kecil. Di situ dia kadang mau nabrak, mau nyangkut. Makanya dia rombak bang. Terus ini bang ya, untuk bodinya udah pemakaian 5 tahun ya, udah jago sih bang, udah menghasilkan uang entah berapa lah ya kan, kalau kita punya usaha ukiran gini. Jadi itu udah nggak pakai speed, nggak bisa lah bang, dimunduri ditinggiin, memang udah saya copot gitu. Jadi memang dia posisinya full, memang full dia, tidak disarankan ya bang kalau untuk pemula. Biasanya kalau pemula kalau mainnya dia full, dia bakalan
sering patah matanya gitu. Tapi kalau yang udah biasa bisa bang, aman. Jadi masalahnya untuk kecepatan itu ya inilah bang, unit ini yang warna emas itu bang ya. Ada bagian negatif yang biru itu dia diputar ke kanan bang. Nah mudah-mudahan itu nanti kecepatannya full. Bisa direndahkan, bisa di kalau dia putar ke kanan, mudah-mudahan lah bang bisa kencang seperti bawaan pabrik lagi. Jadi ini memang saya potong bang ya. Ini dia bang, untuk setelan speednya saya lepas kemarin karena bingung gitu loh bang. Speed udah full cuman mesin nggak ada tenaganya gitu kan. Karena kendalanya kalau kena kayu yang keras, kalau kita nggak buat speed full patah dia bang, mata gergaji itu patah. Saya udah potong, rupanya kendalanya di sini. Pengalaman lah bang. Jadi jangan salah ya, jangan terus ambil tindakan seperti saya. Jadi perhatikan yang emas tuh. Kalau soal nama, lupa saya namanya itu apa. Pokoknya dia problemnya di sini lah. Kalau seumpamanya kurang speednya kurang kencang seperti biasa, ataupun coolnya itu diperiksa juga bang. Kadang coolnya kalau nggak kena sama dinamo pun ya mau juga. Oke bang, ini udah kita pasang bang ya. Jadi SS ini udah sekitar hampir 5 tahun pemakaian. Ya alhamdulillah bang masih bisa dipakai. Nah udah kayak rakitan sih, udah nggak ada setelannya. Udah kayak ngerasa pakai SS rakitan karena nggak ada setelannya. Ini memang rombak habis bang ya. Nah, untuk kendala-kendala yang lain boleh komen bang, boleh komen kita. Kira-kira masalahnya apa di mesin abang, mudah-mudahan bisa dibantu bang, karena saya udah pakai lama nih bang. Ini pun penutupnya saya lepas nih bang. Untuk proses boleh cek di video lain bang ya.